Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas soal persiapan pemantapan asesmen daerah atau PPAD Kota Yogyakarta yang tahap 2. Jadi untuk yang video sebelum ini kita sudah membahas soal PPAD Kota Yogyakarta yang tahap 1. Nah, kali ini kita akan bahas yang tahap 2 tetapi yang paket A ya. Oke, langsung saja kita akan mulai pembahasannya mulai dari nomor 1. Oke, di soal nomor 1 disebutkan sebuah soal literasi ya. Waktu yang kita acu bergantung pada bagian mana kita berada. Perbedaan waktu antara berbagai tempat dan negara-negara disebut perbedaan zona waktu. Gambar berikut ini menunjukkan perbedaan-perbedaan zona waktu berbagai kota di dunia. Kita tetapkan Tokyo sebagai titik acuan. Tokyo ada di sini sebagai titik acuan. Kita cermati pernyataan nomor 1. Tokyo pukul 17. Pukul 17. Maka di New York pukul 3. Apakah benar? Mari kita selidiki. Tokyo di sini, kemudian New York ada di sebelah sini. Perbedaannya adalah 14 jam. Jadi kalau misalnya Tokyo pukul 17.00, maka tinggal kita jumlahkan dengan negatif 14. 17.00 tambah negatif 14.00. Atau sama saja dikurangi 17.00 dikurangi 14.00. Yakni 03.00. Maka pernyataan 1 ini benar. Lanjut pernyataan yang ketiga. Karena ini yang ada pernyataan satunya kan hanya AB, maka kita hanya akan mengecek nomor 3 atau nomor 4. Oke. Nomor 3, Doha pukul 14.00, maka di Wellington pukul 17.00. Doha ada di sebelah sini. Di sini. Nah. Kemudian Wellington ada di sebelah sini. Kalau misalnya Doha pukul 14.00, sementara kita tahu selisih antara Doha dan Wellington itu 9 jam. Karena dari negatif 6 ke positif 3 itu kan naik sebanyak 9 tempat. Maka ketika Doha pukul 14.00, maka untuk mencari waktu di Wellington adalah tinggal kita jumlah dengan selisihnya 9.00 atau ini berarti 23.00 ya, karena di Wellington ini nilainya positif 3, jadi pasti ini lebih banyak. Tapi kalau misalnya di sini Wellington pukul 14.00 misal, berarti untuk mencari Doha berarti dikurangi 9 atau dijumlah dengan negatif 9. Nah, Wellington yang ini berarti salah. Maka pernyataan yang benar nomor 4, karena nomor 3 salah. Ini salah. 1 dan 4. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2 disebutkan di sini bahwa tandon air berisi hanya 60% bagian. Sementara muatan dari tandonnya ini adalah 5.100 liter. Kalau misalnya hanya berisi 60%, maka kita cari isi tandon yang 60% itu dulu. 60/100 dikalikan 5.100. Jadi 60 kali 51. 3.060.
Nah, di sini disebutkan bahwa dari sisa air yang ada, 2/3 bagian dikeluarkan. 2/3 bagian dikeluarkan melalui keran pembuangan. Maka air yang masih tersisa, kalau misalnya yang dikeluarkan adalah 2/3, berarti bagian sisanya adalah 1/3. Dari 1 dikurangi 2/3 adalah 1/3. Nah, kan karena yang di sini adalah yang ditanyakan air yang masih tersisa, maka kita mencari yang 1/3-nya ini, yang masih tersisa. Sisa 1/3 dikali 3060 liter, yaitu 1020, yang A. Oke, lanjut. Nomor 3. Disajikan sebuah denah rumah. Kemudian diketahui di sini skalanya 1/50. Pernyataan pertama itu berkaitan dengan ukuran kertas. Maka ketika kita mencari ukuran kertas yang dapat digunakan untuk menggambar denah minimal, maka kita lihat denah keseluruhan. Denah keseluruhan ini yang lebarnya di sini 6 cm. Lebarnya itu 6 meter. Kemudian di sini segini. 2,5 ditambah 1,5 ditambah 3,5 ditambah setengah ditambah setengah. Kalau dijumlahkan seluruhnya, ini semuanya berarti 5 tambah 1, 6. Bentar, 5 tambah 1, 6 tambah ini 7, 8,5 meter, segini semuanya. Nah, kalau misalnya skalanya itu 1/50, artinya 1 cm di peta atau di gambar itu mewakili 50. Di sini skalanya 1/50, artinya bahwa 1 satuan di denah atau di peta itu sama dengan 50 satuan di kenyataan. Artinya kalau misal 1 cm di denah itu akan mewakili 50 cm di kenyataan. Sehingga untuk memperoleh ukuran kertas, nah, panjangnya di sini 8,5 meter. Nah, ini kita jadikan sentimeter. Kalau misal dijadikan sentimeter, maka ini kita kalikan 100 cm. Kemudian dibagi dengan 50. Nah, lebarnya di sini 6 meter. Jadi 6 kali 100 dibagi 50. Ini kita sederhanakan. Nah, 10 bagi 5, 2. 8,5 dikalikan 2 itu 17 cm. Kali, ini 2 berarti 6 kali 2, 12 cm. Oke, berarti untuk pernyataan yang pertama ini kurang tepat, ya. Harus 17 cm. Kalau nggak segini, maka gambarnya tidak akan muat. Ini yang salah adalah yang bagian sini. Pernyataan 1 salah. Oke, kita harus teliti ya kalau misalkan ini salah. Kalau mau membenarkan yang nomor 2, kita harus teliti yang nomor 1 dulu. Kalau misalkan ada waktu, diteliti lagi, dihitung lagi. Yang nomor 3, luas kamar keluarga di kertas 20 cm pangkat 2. Kita cari kamar keluarga. Kamar keluarga. Kamar keluarga itu ini nomor 3. Kamar keluarga nomor 3. Nah, ini. Kamar keluarga itu ukurannya di sini 3 meter kali, nah sayangnya sini belum diketahui. Kita tentukan dulu panjang dari nilai X-nya. X sama dengan segini 8,5. 8,5 dikurangi 2,5 tambah 2,5, 5. Kurangi 5. Oke. Maka nilai X-nya
3,5. Nomor 3, luas kamar keluarga. Di kertas. Oke, panjangnya 3,5. 3,5 kali 100 dibagi 50. Kemudian lebarnya 3 kali 100 per 50. 2, berarti ini 7 cm. Terus yang ini 6 cm. Oke, 7 dikali 6. Hasilnya seharusnya 42 cm pangkat 2. Maka pernyataan yang ketiga ini juga kurang tepat. Ya. Oke, sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. Lanjut nomor 4. Nomor 4 diketahui sebuah grafik dari perbandingan antara kecepatan rata-rata dan waktu. Ini adalah perbandingan yang berbalik nilai kalau bentuknya kayak gini, melengkung. Oke, kita lihat di sini untuk permasalahannya. Dalam soal diketahui bahwa ada 6 kendaraan ABC, D, E, F berangkat dari sekolah menuju lokasi perkemahan di daerah Temanggung dengan kecepatan yang berbeda-beda seperti pada grafik. Pernyataan yang pertama, perbedaan waktu tempuh kendaraan kelas B dengan E adalah 2,5 jam. Waktu tempuh kelas B dan E. Oke, kelas B dan E. Kita lihat di sini kelas B dan E, waktu tempuhnya itu 4, yang B 4 jam. Kemudian yang E di sini 1,5 ya, 1,5. Maka ini untuk perbedaannya W yang B ini 4 jam. Waktu yang E ini 1,5 jam. Dikurangi 2,5 jam. 2,5 jam. Sehingga pernyataan yang pertama ini benar. Nah, kita skip yang nomor 2. Langsung ke nomor 3. Waktu tempuh perjalanan kendaraan kelas E adalah 4 jam. Waktu tempuh perjalanan kendaraan kelas E adalah 4 jam. Padahal E tadi 1,5. Nah, maka untuk yang nomor 3 ini salah juga. Jawabannya 1 dan 4. Kalau mau memastikan di sini jarak tempuh dari sekolah ke tempat perkemahan. Berarti kalau jarak itu kan kecepatan kali waktu. Nah, kita lihat di sini kecepatannya di sini 15 ya, 15. Kemudian waktunya 4. Berarti kalau dikalikan itu 60 benar. Ya, berarti yang nomor 4 jelas benar, 1 dan 4. Oke, lanjut soal nomor 5. Setiap kantung darah yang didonasikan oleh pendonor kepada Palang Merah Indonesia berisi 450 ml darah. Jika dalam setiap 1 mm kubik darah mengandung 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih, jumlah sel darah putih pada 3 kantong darah. Kata kuncinya di sini adalah 3 kantong darah. Nah, tadi setiap kantong darah itu kan isinya 450 ml darah. Setiap 1 mm pangkat 3 darah mengandung ini. Nah, kalau misal 3 kantong, di sini kita cari jumlah sel darah putih. Jumlah sel darah putih pada 3 kantong, berarti kan 3 dikalikan setiap kantong ada 450 ml.
kita tahu bahwa persamaan dari mililiter itu sama dengan sentimeter kubik. Jadi kalau misalnya mau dijadikan milimeter kubik, berarti ini harus dikalikan 1000. Karena misalnya ke bawah 1, kalau kubik itu kan dikalikan 1000. Nah, ini sudah diketahui. 1 ml sama dengan 10⁻³ mm kubik. Berarti ini harus kita kalikan dulu dengan 10⁻³. Nah, setiap 1 mm kubik itu segini, 3 kali 10⁻⁴. Kita sederhanakan bentuk dari perkaliannya. Di sini 3 kali 450 dikalikan 3. Hasilnya 4050. 450 kali 9. Kemudian ini berarti sudah tidak mililiter lagi. 10⁻³ tambah 4, 7. Nah, karena kita jadikan jadi 4 koma di sini, jadi 4,05, maka ini harus kita kalikan, ini maju 1, 2, 3, 10⁻³ hasilnya 4,05 kali 10⁻10. Nah, jawabannya yang D. Soal nomor 6. Pada soal nomor 6 disajikan sebuah bacaan mengenai Photomath. Nah, ini ceritanya ada anak, dia menggunakan aplikasi Photomath. Ini fotonya untuk soalnya, terus di sini ada penyelesaiannya atau jawabannya. Hasil setelah dipotret nilai tanda tanya, otomatis kita akan mencari hasil dari akar 48 tambah 2 akar 12 dikurangi akar 3. Bentuk akar 48 ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita tahu bahwa 48 itu bisa dipecah jadi akar 16 kali akar 3. Nah, ingat, ini salah satu harus mengandung sebuah bilangan kuadrat biar bisa disederhanakan. Kemudian yang 12. Akar 12 ini bisa kita pecah jadi akar 4 kali akar 3. Kemudian ini dikurangi akar 3. Nah, untuk yang akar 16 dan akar 4 ini bisa kita tarik akar. Yang ini hasilnya 4 akar 3. Kemudian yang ini hasilnya 2. Nah, 2 dikalikan 2 itu 4 akar 3 dikurangi akar 3. 4 tambah 4, 8. 8 kurangi 1. Kalau tidak ada angkanya di sini berarti 1. 4 tambah 4, 8 kurangi 1, 7. 7 akar 3. Berarti ini hasilnya 7 akar 3. Kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7 disajikan sebuah konfigurasi objek seperti ini. Kita selidiki dari pernyataan yang pertama. Banyak lingkaran berwarna putih pada pola ke-7. Kita dilihat di sini untuk lingkaran warna putih di sini 1. Di sini 2 kali 2. 2 kuadrat 4. Di sini 3 kali 3 atau 3 kuadrat 9. Ini yang putih ya, putih. Nah, kemudian yang ini 4 kuadrat 16. Otomatis kalau mencari pola ke-7, berarti ini mencari U7. Caranya sesuai dengan pola yang kita temukan ini. 7 pangkat 2 hasilnya 49. Pernyataan 1 berarti benar. Kita coret yang pernyataan kedua. Selisih lingkaran berwarna putih dan hitam pada pola ke-7 adalah 63. Selisih, kita cari selisih. Kita cermati dulu untuk yang hitam, karena kita belum menemukan polanya.
Di sini hitamnya ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat dari konfigurasinya ini, kita lihat di sini misalnya ini 1 kali 4. Yang ini 3 kali 4 karena numpuknya ini kan 3. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 4. Nah, yang depan ini adalah pola bilangan segitiga. Nah, karena ini bentuknya segitiga, di mana dasarnya itu tergantung dari banyaknya suku. Misalnya ini suku yang pertama, yang bawah kan 1. Kemudian ini suku yang kedua, di bawahnya 2, ini 3, ini 4. Otomatis kalau misalnya kita lupa untuk rumus dari sebuah pola bilangan segitiga, nah kita susun saja di sini sejumlah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan berarti ke bawah kan berarti 7 tambah sini 6. Kemudian sampai bawah 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita jumlahkan ini. Ini 11 tambah 7, 18. 18 tambah 4, 22. 22 tambah 3, 25. 25 tambah ini 3, 28. Maka untuk selisihnya, selisih untuk yang hitam ini kan 28. Sementara yang putih tadi 49, berarti, oh iya, mohon maaf. Ini kan baru satu sisi, harus dikalikan 4. Maka U ke-7 dari yang hitam, itu 28 kalikan 4. Hasilnya ini 112. Sehingga untuk selisih U7 antara hitam dengan putih 112 dikurangi 49. Hasilnya 63. Sehingga pernyataan yang ketiga ini betul. Jawabannya 1 dan 3. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8 di sini tersedia sebuah tabel mengenai populasi sapi di Kepanewon A dan B. Setiap bulan pertambahan sapi Kepanewon A dan B selalu tetap seperti pada tabel. Pada suatu saat populasi sapi di Kepanewon A sama dengan 3 kali populasi sapi di Kepanewon A sama dengan 3 kali populasi sapi di Kepanewon B. Apabila tidak ada kematian sapi dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah sapi, maka kapan hal tersebut terjadi? Untuk kondisi ini berarti semisal UN itu adalah mewakili jumlah populasi sapi di bulan tertentu, misal ini kan berarti U1, ini U2, ini U3, U4, U5. Nah, ketika bulan keberapa sih nanti untuk yang UN yang A ini, yang A tapi ini ya, ini akan sama dengan 3 kali UN yang B. Kita cari nilai N-nya, sehingga nanti kita bisa tahu ada di bulan apa. Sebenarnya ini bisa kalau mau dicoba sampai sampai ke bulan keberapa, tapi kan tidak ada jaminan bahwa bulannya itu dekat-dekat juga. Ini kita lihat untuk bedanya, karena selalu tetap, maka ini termasuk barisan aritmetika. Ini selisihnya 100, jadi tambah 100 terus. 100. Sementara yang Kepanewon B ini selisihnya 40. Ini 40. Maka kita tahu bahwa rumus UN untuk barisan aritmetika itu UN sama dengan A plus N kurangi 1 kalikan B. Untuk mencari UN yang Kepanewon A, populasi sapi di Kepanewon A, A-nya di sini 1600,
ditambah N-nya yang akan kita cari, kalikan bedanya di sini 100. Ini sama dengan, ini kita ketahui di soal. 3 kali A-nya 480 ditambah N, kita cari tahu N kurangi 1, kalikan bedanya di sini 40. Nah, tinggal kita hitung sampai kita nemu N-nya. Ini 1600 ditambah 100N dikurangi, ini kita kalikan 100 sama dengan 3 kali 480 tambah 40N dikurangi 40. 1600 kurangi 100, hasilnya 1500 tambah 100N sama dengan, ini kita kalikan dulu, 3 kali 480, 1440. Kemudian ini kita kalian, sebenarnya ini dikurangi dulu nggak apa-apa sih, kita mau kayak gini ya nggak apa-apa. 3 kali 40N, 3 kali 40N 120N, 3 kali 40 120. Nah, ini yang sejenis kita jadikan satu. Yang ada N-nya, variabel N-nya kita kelompokkan ke sebelah kanan saja, karena yang kanan ini lebih banyak nilainya. Nah, terus yang ini berarti 1500, kemudian dikurangi 1440, ditambah 120, karena pindah ruas. Yang ini 20N, yang ini hasilnya kan 1500 kurangi 1440 kan hasilnya 60. 60 tambah 120, 180. Kan nilai N-nya ini tinggal dibagi. 18 dibagi 2, 9. Nah, bulan ke-9 berarti kita hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Maka kondisi ini akan terpenuhi ketika bulan ke-9 atau bulan September. Kita lanjutkan ke nomor 9. Di soal nomor 9 ini terdapat sebuah tanda terima yang menunjukkan tanda terima pinjamannya Pak Artana. Di sini Pak Artana berdasarkan tanda terima ini dia meminjam uang sebanyak 10 juta. Kemudian dikembalikan dengan jangka waktu dari Maret 2024 sampai Oktober. Karena di sini pengembaliannya itu dari bulan Maret. Karena di sini pengembaliannya itu di bulan Maret, maka dari Maret sampai Oktober itu ada berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya sampai Oktober 2025. Ya, ada 20 bulan. Kemudian angsuran per bulan. Angsuran per bulannya 550.000. Pernyataan yang pertama, jangka waktu pengembalian. Jangka waktunya. Kalau 20 bulan itu ya ini jelas salah. Yang benar 20 bulan. Belum ada ini 2 tahun. Pernyataan yang kedua, karena di sini opsinya tidak seperti biasanya ya. 1, 2, 2, 3 dan seterusnya. Maka ketika kita mengeliminasi 1 dan pernyataan 1, masih ada 2, 3, 4. Yang ada ini, yang ada di kedua-duanya kan pasti jelas 3. Ini jelas, benar. Kita cek antara 2 dan 4. Nomor 2, jumlah bunga pinjaman sebesar. Karena di sini akan diangsur 550.000 per bulan, sehingga ketika 20 bulan itu banyak pinjaman totalnya atau uang yang harus dikembalikan, banyak pengembalian. Banyak pengembaliannya berarti selama 20 bulan akan mengangsur sebesar ini 550.000. Nah, ini hasilnya 2 kali 55 kan 110. Masih ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 11 juta. Berarti bunganya di sini kan berarti seharusnya
ini 11 juta dikurangi 10 juta. Seharusnya 1 juta. Ini salah. Kan nomor 3 dan 4. Nah, ini benar jumlah pinjaman seluruhnya 11 juta. 3 dan 4. Lanjut soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini, menjelang lebaran, beberapa toko berlomba-lomba strategi pemasaran untuk menarik pelanggan. Perhatikan tabel hasil survei pada 3 toko yang menjual barang dengan kualitas dan harga sama, namun menerapkan strategi potongan harga berbeda seperti berikut. Jika Rahma ingin membeli 3 kemeja seharga 200.000 per potong, di toko mana ia akan mendapatkan harga paling murah? Toko P itu diskonnya 30%, ditambah 20%. Artinya, untuk harga yang tersisa ketika diskon 30% kan berarti 70 per 100. 70 per 100. Kemudian, dikalikan dengan di sini, karena diskon lagi 20%, berarti harganya juga berkurang lagi. Maka untuk harga ketika didiskon 20% itu kan 80% atau 80 per 100. Kalikan dia mau beli 3 kemeja, harganya masing-masing 200.000. 3 kali 200.000. Nah, kita hitung dulu. Ini tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Oke, tinggal 70 kali 80 kali 3 kali 20. 7 kali 8 itu 56. Lah, kemudian 56 kali 6, 336. Kemudian nolnya masih 1, 2, 3. Itu 2, 3. Nah, harganya jadi seperti ini. 336.000. Banyak juga ya. Maksudnya banyak juga potongannya. Lalu kita hitung untuk yang toko Ki. Diskonnya 40% plus 10%. Oke, kalau di diskon 40% berarti harganya jadi 60%. Kali di diskon lagi 10% jadi 90%. Kali 3 kali 200.000. Ini aja. 6 kali 9 itu 54. 54 kali 6. 324. Masih ada nolnya 1, 2, 3. Nah, lebih murah. Toko Ki beli 2 gratis 1. Artinya si Rahma ini cuma bayar 2 saja. Berarti 2 dikalikan 200.000. 400.000. Kemudian beli 3, diskon 45%. Nah, dia beli 3, diskonnya 45%. Kita hitung ke sebelah sini saja. 45. Oh, kalau diskon 45% berarti harganya seharusnya 55. 55 per 100 kalikan 3 dikali 200.000. 55 kalikan 6. 330. Oke, berarti di sini untuk toko yang punya harga paling murah itu yang ini, yang 324.000. Berarti yang Ki.